si Paulus mengaku bijak. Artinya yang meninggikan diri itu adalah Paulus. Ada itu ayatnya di mana ya di Perjanjian Baru tentang penurutan firman Tuhan, aku yang paling Iya, aku bahkan dia mengaku Gimana? lebih aku setara dengan Gimana rasul-rasul tuh pilihan ayatnya? itu. Ada tentang firman itu tadi Galatia, Filipi tadi. Aku Melebihi tunjukin tadi. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lainnya. Gimana itu tadi ada? Aku tidak bercacat melaksanakan hukum Taurat gitu kata dia. Orang yang meninggikan dirinya itu Fano mute dulu lah. Bahkan dikatakan aku menjalankan hukum Taurat tidak bercacat gitu. Udah gak ada Darni, gak asik, gak seru. Aku udahlah kalau Darni udah kabur. Yang lain masuklah orang Islam yang lain ya. Aku mau istirahat, mau tidur. Baiklah teman-teman, aku mau promosi dulu. Yang pertama, bentar lagi mau Ramadan. Barang siapa yang ingin membelikan rendangku, silahkan di DM ke nomor WhatsApp aku ya. Yang bikin mama aku. Terakhir aku bikin sama pekerja aku, rendangnya basi ketika dikirim jauh. Tapi kali ini mama aku yang bikin. Insya Allah sudah sesuai dengan inilah standar SNI ya. Silahkan di DM ya kalau yang mau beli rendang aku. Terus satu lagi apa ya? Ya, yang mau mendoakan si Darni terkutuk nggak apa-apa karena dia penyesat sekali ya. Masa dia bilang Paulus itu rasul yang benar? Udah jelas-jelas dalilnya dia mengaku bijaksana, menghilang, minta dipuji, merampok, ngeri banget kan? Nah, terus satu lagi apa ya? Teman-teman jangan lupa di follow akun-akun aku. Terus jangan lupa diketik mesia.org ya. Di situ materi-materi diskusi aku ada di situ teman-teman kalau yang mau melihat. Apalagi Jadi ya. kalau menurut Islam ini, teman-teman Islam, mana yang lebih terpuji, lebih terhormat, Paulus atau Musa? Nabi Musa alaihissalam itu nabi, enak aja, nggak bisa dibandingin sama Paulus. Bahkan Nabi Muhammad ketika ada sahabat marah kepada orang Yahudi yang memuji-muji Nabi Musa, Nabi Muhammad malah marah kepada sahabat. La nufariku baina min ahadi min rasul. Tidak ada boleh kami membanding-bandingkan antara Yakub, Musa, Abraham, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Jadi Kami harus memuliakan mereka. Paulus tuh levelnya apa sih, nabi apa rasul sih, bingung dah gue dah. Tidak terkenal, tidak diketahui, dan sebenarnya dia tokoh yang tidak pernah dikenalkan walaupun ada tafsir yang mengutip nama Paulus atau Saulus, tapi itu tidak kuat, bukan literasi yang sahih. Oh gitu. Iya. Kami tidak mengenal siapa Paulus. Jadi Ya ada literasi yang tidak sahih yang ada di dalam tafsir Ibnu Katsir, tapi itu literasi bukan sekunder, tersier sih. Dalam hadis dalam Al-Qur'an kami tidak mengenal Paulus. Bahkan sebenarnya kalau ditanya orang Kristen apakah mereka mengenal Paulus atau tidak, mereka nggak punya data-data otentik terkait Paulus. Dan lucunya Paulus ini yang paling banyak surat-suratnya dalam Bible. Tapi waktu itu pernah ada informasi di Ibnu Katsir itu gimana tuh? Itu kan bukan sumber sahih yang mengatakan iya, itu bukan sumber sahih, tetapi itu adalah salah satu metode ulama. Ini kan komprehensif Bang, bahkan ulama kami banyak loh mengambil sumber Israiliyat, walaupun kami tidak bisa menjadikan itu patokan keyakinan, tapi diselidiki dan dikaji gitu. Reva, sebelum mengakhiri boleh nggak aku bertanya dulu tentang iman kalian? Ya bertanyalah kau, mumpung aku belum turun. Aku mau turun karena Darni udah nggak ada. Aku ngejar Darni aja tadi. Oh ya, tapi sebelum itu saya mau kasih data dulu ya, teman-teman. Seperti yang dikatakan oleh Yesus bahwa penyesat ini menjadikan penganut agamanya menjadi sangat jahat. Teman-teman tahu tidak? Kejahatan yang mengatasnamakan Tuhan itu sejarahnya dimiliki oleh Katolik dan Protestan. Salah satu kejahatan yang sangat mengerikan adalah menghilangkan suku Indian dengan memaksakan orang-orang Indian masuk ke agama mereka dengan asimilasi paksa. Ini salah satu bukti sejarahnya ya, yang tidak akan pernah bisa dihilangkan oleh siapapun. Ini jenazah 215 anak ditemukan terkubur di bekas sekolah berasrama misi. Ini sekolah ini berasrama ini, tahu nggak siapa yang menjaganya, mengelolanya? Benar sekali. Sekolah ini dikelola oleh Katolik, teman-teman. Ya. Ini sekolah yang dikelola oleh Katolik. Tempat orang-orang Indian diasimilasi paksa sampai mereka menemui ajal mereka. Nih ya. Nih. Berarti Ini serem dia. tuh di situ tuh auranya pas Ya. itu.
Nih, diperkirakan lebih 150.000 anak bersekolah di sekolah berasrama di Kanada tahun 1830 sampai sekolah ini ditutup 1997. Ini nama sekolahnya apa? Kita lihat ya, ini dia sekolahnya. Kalau kita cross check ya, ini nanti kita diarahkan ke sini. Ini sejarah sekolah asrama. Ini sekolahnya yang dikelola oleh apa? Gereja Katolik. Ya. Nah, bentar ya. Nih. Nih ya. Kami tahu ribuan siswa mengalami kekerasan fisik dan seksual di sekolah berasrama. Semua menderita kesepian dan kerinduan untuk pulang karena mereka diculik, ya. Dan sekolah ini dikelola oleh gereja Katolik, teman-teman. Nih. Coba kalian cross check ya. Sejarah sekolah asrama ini. Ya, ini sekolah asrama Indian pertama yang dikelola oleh gereja. Ya. Jadi kalau ada yang bilang ini kejahatan bukan atas nama agama, ini bullshit banget. Ini kejahatan atas nama agama. National Center for Truth and Reconciliation. Ya, ini terjadi dan data-data ini nggak bisa dihilangkan. Ya, bahkan paus pun meminta maaf kepada orang-orang di Kanada. Ini datanya dari Katolik sendiri nih. Nih dari Katolisitas. Ketika asimilasi hancurkan masa depan suku Indian, Paus Fransiskus meminta maaf agar proses penyembuhan dan rekonsiliasi dapat berlanjut. Mari kita lihat. Ya. Nih. Ya. Ini Christopher Columbus yang pertama sekali datang membawa orang Eropa ke Indian. Ketika dibantu oleh orang Indian, mereka dirampok dan dirampas. Ya. Nah, masyarakat adat diberi nama Indian. Dan bahkan mereka orang Eropa ini membawa penyakit ke situ, penyakit menular. Ngeri loh mereka ini. Ya, mereka bangsa-bangsa Eropa lain menyusul ke Amerika. Mereka menyebar dari Amerika Utara hingga Amerika Selatan. Mereka menjajah, betul-betul menjajah. Dan mereka adakan acara Thanksgiving ini. Thanksgiving bagi kaum imigran Eropa adalah kebahagiaan karena mereka diselamatkan. Tapi bagi orang Indian itu adalah perayaan penderitaan. Mengapa? Karena banyak hak-hak mereka dirampas seperti tanah, mereka tidak boleh menggunakan budaya dan bahasa mereka. Bahkan di Amerika Serikat mereka ditempatkan di berbagai reservasi dengan kondisi hidup yang menyedihkan. Padahal mereka orang asli pribumi. Nah, di Kanada, sistem bersekolah berasrama Indian dikembangkan menjadi sebuah jaringan sekolah asrama bagi masyarakat adat. Jaringan tersebut didanai oleh Departemen Urusan Indian pemerintah Kanada dan dikelola oleh apa Bang Billy? Gereja-gereja Kristen. Termasuk lembaga-lembaga Katolik yang mengelola 66 sekolah berasrama. Ini fakta. Ya, ini fakta. Sistem sekolah ini diciptakan untuk mengisolasi anak-anak pribumi dari pengaruh budaya dan agama asli mereka. Mereka dikeluarkan dari agama asli mereka. Mereka sendiri untuk mengasimilasi mereka ke dalam budaya Kanada yang dominan. Selama sistem ini berlangsung lebih dari 100 tahun keberadaannya, sekitar 150.000 anak-anak ditempatkan di sekolah-sekolah berasrama secara nasional. Betul itu Jos, betul itu Jos. Ini sejarah. Mau dihilangkan gimana sejarah ini? Katolik sendiri yang bikin kok. Ini orang Katolik sendiri yang bikin. Hidupkatolik.com. Jadi itu kalau tadi kan gua tadi lama belajar ini apa masalah suksesi ya untuk menghajar si botak itu kan. Tadi gua di ruangan Katolik. Jadi yang melakukan kebanyakan Protestan, tapi yang meminta maaf atau healing tuh Katolik gitu kata mereka. Jadi gimana Jos? Apakah itu kelakuan Islam atau Yahudi atau Kristen? Saya belum melihat di sana dulu. Enggak usah dulu lari-lari ke situ dulu. Aku mau bertanya. Saya nggak lari, saya lagi tiduran rebahan di sini, saya nggak lari. Nanti bisa dilanjutkan lagi nanti, tapi saya lihat dulu datanya. Tapi saya mau bertanya dulu sama kalian dulu, sama Rifa, sama siapa ini 3 juta ini. Boleh Rifa? Boleh. Wah, Farisi. Katanya lah, aku mau tidur nih, cepatlah, ada jam 2.55 nih. Aku harusnya tidur tadi jam 12 ini. Gara-gara si Darni kampret aku naik ke atas ini. Bencong aja belum tidur jam segini. Ini Rifa. Kau lah, aku bukan BNCON gak Kau aja lah jadi BNCON. Oke, gini. Kenapa sih sampai
kuat kali kalian mempertahankan iman kalian itu, padahal akhiratnya tetap ya gimana di neraka, gimana. Oh, aku Apa yang tahu memang lihat, kita bentar, semua bentar. akan masuk neraka, Bentar. tapi dibersihkan setelah itu kita balik lagi ke asal kita. Nah, Bang Billy ini bisa jawab. Wah. Dia Yahudi padahal ada aja kau. Gini. Heran aku sama mana orang dulu Kristen ini. mana yang duluan lahir ya? Nabi Adam atau siapa itu namanya itu Muhammad itu siapa itu? Nabi Adam lah. Nabi Ini Adam. bilangnya kau Jos. Bukan Nabi Adam. Yang membawa Al-Quran kalian nih itu surat-surat itu Al-Quran, sama. ngomong Al-Quran aja nggak bisa lo. Al-Quran. Nah, itu enggak sama aku itu. Siapa yang membuat itu? Mana ada dibuat? Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dicatat oleh sahabat-sahabat. Nah, terus Terus, dari mana tahu si Muhammad kena pelanggaran pula aku ini. apa pelanggaran kau aja ngomong nggak becus. Inilah kan, halu Kayak kau. gini lah kalau jadi Kristen di depan kami umat Islam ngomong bahasa Indonesia aja nggak beres. Kalian sok-sokan bilang kalau kami masuk neraka. Kalian baca tuh dalam Markus pasal 9 nomor 49 nomor 50. Lari-lari, Karena setiap lari-lari. orang akan digarami dengan api. Kalian semua digarami dengan api. Jangan dulu. Oh. Banyak kali ceritamu. Ngomong yang benar lah Jos. Kau Iya, atur dulu, ngomong yang atur benar. dulu, atur dulu. Siapa namamu dulu? Siapa namamu? 3 juta siapa biar enak dia dulu. Ini kan Rifa. Namamu? Si Ganteng. Oh, si Ganteng. Oke, Ganteng. Begini. Bukan, salah. Si Biji. Oh, Lanjut. si Biji. Biji apa dulu nih? Biji Para tuyul lagi berkhotbah tuyul. aku ada lihat data. Nabi Kilan itu nyuruh orang untuk minum kencing unta. Biar apa itu? Biar sehat. Kalau ada tolak angin waktu itu pasti disuruh minum tolak angin daripada disuruh Tuhan kau minum racun. Pilih mana kau? Tuhan Tega kau nyuruh minum kali. racun. Kenapa penyesat kali? Yang tega itu Tuhan kau. Tengok, dengar. Yang Jangan. kalau dengar Nabi dulu, dengar kami, dulu. kau bertanya, kau aku pula yang dengarkan Iya. kau. Aku lagi Iya. menjawab. Boleh nggak aku jawab nih? Masih Kau ada kan tanya lanjutannya. nabiku. Masih ada lanjutannya Masih pertanyaan. ada, diam dulu. Belum Masih ada selesai pertanyaan. aku menjawab. Masih ada, kan? Kau bertanya, boleh nggak aku jawab? Kau takut? Jangan, Mok. Takut. Jangan kau takut. semua. Jangan kau tipu-tipu semua. Kau bertanya, aku jawab. Kau pula yang Ini ini. kewajiban. Sekarang aku tanya. Nah ini kau Kristen kali sifatmu ya. Kutanya sama kau dulu, Ya, ada dulu. larangan minum kencing manusia di kitab kau? Enggak, jangan dulu lari-lari dulu. Loh, giliran aku bertanya balik kau suruh bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk. Aku masuk di sini untuk bertanya tentang iman kalian. Jangan. Aku untuk menjawab. Iya. Sedangkan kami umat Islam ada aturannya disuruh makanan halal dan toyiban. Lalu ketika pada waktu itu para sahabat yang datang ke Madinah disuruh minum mencampur susu dengan air seni onta, di mana itu untuk pengobatan. Pertanyaanku, daripada Tuhan kau nyuruh minum racun, suruh mati. Sementara nabiku suruh sembuh pakai air seni onta. Tuhan kau suruh minum racun. Sehat tak kau Tuhan kau itu? Enggak bisa sembuh. Coba kau minum Oh, ini kau nggak ngerti. Biar ku Coba tunjukkan kau minum kau sekarang. uroterapi. Coba kau minum Mana? sekarang. Kita adu berdua ya. Kau minum racun, aku minum kencing onta. 1 galon aku minum kencing onta. Kau mau nggak minum 1 sendok racun seperti perintah Tuhanmu? Mau nggak? Aku 1 galon kencing onta. Aku minum sekitar selama sebulan lah, berturut-turut. Kau belikan aku kencing onta, aku belikan kau racun. Mau kau minum racun? Aku minum kencing onta. Ayo, sepakat kita dulu. Nggak usah berbaik, nggak usah kita sosokan banyak cerita lah. Belikan aku kencing onta yang harganya sekarang itu kalau nggak salah 1 liter Udah sekitar kabur dia, udah 350 ya. kabur dia. 350 ribu harga kencing onta di Arab itu 1 liter. Kalian belikan aku 1 galon, aku belikan kalian racun tikus, kalian minum 1 sendok, aku minum 1 galon kencing onta. Ayo taruhan kita. Udah kabur. Giliran Tuhan kau minum racun. Ada aja orang Kristen nih, kayak gitu Kristen nih ya. Ada aja kalian. Hah, mau tidur aku. Baiklah kawan-kawan. Joston Zebu. Oke. Berarti tuh gimana? Apa? Kau coba lah dulu. Gimana? Belikan aku.
Kau cobalah dulu. Kalau Ya memang mana kau belikan kalau laku? memang Kau terbukti, lucu ini. Kau nyuruh sesuatu yang nggak ada di kau belikan dulu, harganya 1 liter 350.000. itu dia Nabi. Ah, Nabi iya. itu Nabi apa? Nabi Muhammad mentahi. Tuhan kau suruh minum racun, Tuhan itu kayak gitu. Kalian itu udah disesatkan oleh Nabi Muhammad itu. Bergetar suaramu. Inilah orang Kristen. Kau bilang nabiku menyesatkan. Sementara uroterapi menyembuhkan dengan menggunakan air seni manusia, bahkan digunakan oleh nenek moyang kau, orang Romawi. Ya, bahkan orang Yahudi pun mengenal istilah uroterapi. Kalau orang Romawi pakai kencing orang lain manusia. Nah, sekarang kutanya, ada kau dilarang minum kencing mamamu dalam kitabmu? Ada larangan minum kencing manusia dalam kitabmu? Kau lari-lari pertanyaanmu. Aku Kau giliran ditanya balik, kau bilang aku lari-lari, aku duduk kayak gini, kau bilang lari-lari. Yang lari-lari itu nggak kayak gini. Ini lari-lari itu kayak gini loh, kayak gini loh lari-lari. Aku jelek duduk, kali, aku bilang lari-lari. kau jelek kali. Kok jelek kau? Kau ini lucu. Aku lagi duduk, kau bilang lari-lari. Giliran aku bertanya, kau bilang lari-lari. Hantu kau. Bertanya mampu kau, menjawab nggak mampu kau. Kau bilang aku lari-lari. Dari tadi aku duduk kok. Saya naik di atas Ada itu. gila-gilanya kau. Ini gara-gara kau makan B2. Minimal kau kayak orang Yahudi itu nggak makan B2. Pintar-pintar mereka. Kau gara-gara makan B2 jadi kayak gini longor kau. Kau bertanya, mau giliran ku balik tanya, kau bilang aku lari-lari. Aku cuman tanya, di agama kau ada tidak Tapi kau larangannya bilang meminum kencing manusia? Ada nggak larangannya? Jangan kau tanya balik sama aku dulu. Kenapa kau nggak mau ditanya? Malu kau. Kalau di kitab kau nggak ada makanan halal haram. Orang Karena- Yahudi ada makanan koser. Kau ada nggak makanan halal haram? Saya naik. Mending si Darni. Bertanya. Si Darni masih mending, dia masih ada makanan-makanan yang dilarang dia, yang nggak dimakan dia. Kau Kan biji dia sekarang. makan biji. Kau jangankan biji, isi bijinya pun kau makan kalau boleh. Bahkan si Agatha pernah mengatakan, telinga kau pun halal bagiku. Karena Paulus mengatakan segala sesuatu halal bagiku. Ya ada loh orang Kristen yang nanya sama si Agatha, kenapa kalian, kan ada kan orang Advent ini kan, mana Yesus mengatakan nggak boleh makan B2, dikasih sama Agatha ayat, terdiam orang Kristen itu. Kalau si Darni berebut sama si Agatha, dikasih sama Agatha, segala sesuatu halal bagiku. Jawab si Agatha, telinga kau pun halal bagiku, kata si Agatha. Ada loh aku videonya itu. Bukti kalau kalian tuh menghalalkan makan manusia juga. Bahkan Agatha sendiri bilang, telinga kau halal bagiku. Kalian giliran minum kencing manusia nggak dilarang, kalian pula mengkritisi orang yang diizinkan, dibolehkan meminum air seni onta untuk obat. Giliran, Semuanya, tengok, semuanya kami dibolehkan. Apakah itu bermanfaat bagi kami? ya Tidak. aku tanya, kalau ada manfaatnya minum kencing manusia, boleh nggak berarti? Boleh, kenapa Ya enggak? udah, Itu kenapa kau jawaban kritisi orang makan pinter. kencing onta? Berarti kau makan minum Emang kencing itu, orang ada larangan. emang itu menyembuhkan. Loh, makanya kau belajar ilmu kesehatan. Nih, itu kutunjukkan makanya- kau dulu. makanya itu sama. Inilah kadang-kadang aku. Kau Kau bertanya, aku jawab. Nih, kutunjukkan sama kau. Kau buktikan. Iya, aku buktikan. Kau memang bisa kau buktikan kau minum sembuh kau dari omongan kosongmu itu. Apalah kau udah kau mending belajar sama dokter entah apa-apa. Omongan kau aja nggak jelas. Belajar kau bahasa Indonesia dulu. Nenek kau itulah. Nenek kau lah. Kenapa nenek kau rupanya? Pakai sugi dia, nenek kau. Rifa. Kenapa nenek kau? Ada nenekmu secantik aku. Masa Hah? 3 kali Muhammad Ada 3 kali. menyesatkan. Yang tega itu kau. Tuhan kau kutuk, Galatia pasal 3 ayat 13. Yang tega itu Tuhan kau. Ya, masa bapak Tuhan membunuh Tuhan anak, itu yang tega. Mikirlah kau. Tunggu Pak, coba saya tantang ke dia. Berani kan? Apa itu? Wilson, yang kamu kuasai Bible apa? Ayo kita dialog. Saya masih belum persiapkan data. Bergetar Siapa nama suaranya aku? Ustaz Tata. Tata. Nah begini, karena saya cuma naik di atas ini untuk bertanya aja. Cuman ini mulut nenek Rifa ini ngaco kali. Bergetar kau. Kedengaran getaran jakunmu itu, mau keselek jakun kau. Karena kau itu mau menyerang agama Islam, tapi kau salah berhadapan dengan aku. Salah orang kau. Apa salah? Emang kau seberapa apa kau ini sedikit? Aku bahkan lebih berkuasa daripada Tuhanmu di Komal ini loh. Nenek kau itu. Iya, buktinya aku diamkan kau. Diam kau. Tengok. Kenapa? Diam kau kan? Kau minta tolong sama Yesus, bisa nggak buka mic-nya itu? Takut dia emang di mute. Lebih berharga. Kayak anak-anak kau bikin aku. Kayak anak. Kepada aku sehingga aku bisa menurunkan dan menaikkan kau. Kok di mute takut ini?
Kita ngelek tuh. Jadi Jason, kau nggak malu kau. Kau itu peminum kencing manusia sama kotoran manusia, TAI manusia tau kau. Tahu kau Jason? Konten Kok lari si Riva itu dulu? Takut dia. takut dia kan tombak lah. Apalagi kau otak waras. Amin. Saya mantan Kristen, saya udah tobat dari ajaran iblis. Astaga. Itu kau, dia tahu. Oh, abang dulu Kristen, Bang. Apa yang membuat kau jadi mualaf? Iya, karena aku cinta Yesus, ya. Oten-eton itu bukan untuk Yesus. Kalau mau ikut Yesus harus mualaf seperti saya. Nenekmu itu sejak kapan? Jelas, Yesus Muslim. Yesus gak kenal Kristen. Tahu kau? Mana kenal Yesus sama Kristen? Makanya kalian dulu udah Yahudi kalian. Makanya kalian kitab Yahudi kalian comot-comot. Kapanlah waktunya Roh Kudus menjamah hatimu ini? Kak Oten itu pemimpin kencing manusia. Tahu ada ayatnya. Tahu. Oh, ada yang tanya. Ayat di mana Bang kencing? Oh, Yesaya 36 ayat 12 Bang. Itu Oten peminum kencing manusia sama kotor manusia. Pemakan kotor manusia. Udah tidur aja kau tak waras, anakmu itu lagi. Paham Bible. Bible lah yang membuat saya jadi mualaf. Tahu kok? Tahu apa kalau dalam Bible kau? Jadi saya naik di atas ini untuk bertanya tapi lari si Riva pula ini. Makanya jangan ngayal-ngayal kau. Oh, Pak Ustadz datang mungkin belum Itu dia langsung lari langsung ngoceh, jadi keluarkan mulut harimaunya itu. silahkan kau bertanya sama Ustadz kami, guru kami itu. Nah itu dia tadi. Cuman kan saya tanya baik-baik. Kenapa? Silakan. Mau nanya apa? Kenapa? Dialog kamu udah mungkin berani dialog, kamu udah paham Bible kamu. Kenapa Nabi kalian itu nyuruh makan minum Udah. kencing unta? Oke. Jadi hadis itu khusus ya, karena ada orang sakit, lalu dia menanyakan, ya Rasulullah, saya ini sakit. Nah, akhirnya ya udah kamu pergi ke sana, ada orang mengembala unta. Kau minta air susunya dan kencingnya. Setelah dia minum sembuh langsung. Nah, kata ulama itu khusus untuk orang itu karena dia sakit. Nah, ya udah. Gini ya kan, oke udah mantap jawabannya, agak ngerti sedikit. Boleh nggak biar lebih mantap kali lagi jawabannya? Boleh nggak siapa kau coba dulu apa penyakitmu yang dalam tubuhmu? Kalau yang nyuruh Rasulullah senang saya. Itu kan yang nyuruh Rasulullah. Rasulullah tahu kan tentang orang ini. Siapa itu Rasulullah? Nabi Muhammad. Ini kan orang ini sakit orang ini. Terus minta ya Rasul bagaimana ini saya sakit. Kamu kan pengikutnya. Anda kan saya sakit seperti itu mengadu ke Rasulullah terus nyuruh. Ya senang saya mana. Tengok, kau kan pengikutnya. Iya. Nah oke. Mungkin ya umatnya kan mengikuti pengikutnya. Boleh nggak kamu coba ikuti apa yang dibilang Nabi? Nah, iya kalau Rasulullah nyuruh ya pasti saya senang. Kenapa kami nggak ada? Loh, yang sakit itu kan bukan saya, orang itu dan Rasulullah yang menyuruh. Nah sekarang kalau saya sakit, masa saya langsung minum itu? Kecuali ada Rasulullah saya nanya, disuruh apapun saya mau. Emang dia di mana? Nah kalau sekarang, Emang dia di mana sekarang saya sakit, ya berobat saya. Kenapa nggak kau percaya yang dibilang umat siapa yang Rasul? Itu kan khusus untuk orang itu. Kan khusus untuk orang itu. Kenapa? Jadi nggak khusus sama kalian? Kecuali gini ya. Coba kamu teliti khasiat dari kencing unta di Google aja banyak itu. Nah ketika saya ada datanya ini, aku ada datanya. Nah Anda kan saya punya penyakit yang sesuai dengan khasiatnya itu, ya saya berani. Iya. Apakah gini. Ini hadis itu sudah ku jawab. Ya, sekarang kamu mau nanya apa lagi? Apakah sama itu unta? Udah aku jawab. Kalau kamu nanya yang banyak sampai subuh kamu tak layani. Ayo. Iya. Apakah sama unta sejarah kalian itu sama unta sekarang? Udah hadis itu khusus orang sakit itu udah aku jawab. Apa itu hadis? Ini aku kasih data. Iya. Kecuali Nabi memerintahkan secara umum, wahai umatku kamu boleh minum kencing unta. Ini kan enggak, ini khusus orang sakit itu. Ada kekhususan, ada yang tidak, itu bukan secara umum itu.
Ya, sekarang kita kasih data Ustadz Tata ya. Nih, ini untuk kau ya Joston ya. Nah, ini data untuk kau ya. Maaf dulu ya penonton-penonton, jangan terlalu kasar kali omongan kalian di bawah ya. Kita di sini baik-baik. Iya, iya. Iya, ya gini-gini teman-teman ya. Kita maklumkan ya, dia dari Sumatera Utara. Ingat yoga pertama-tama teman-teman ya. Yoga juga agak keras Dari Riau ngomongnya. aku. Ya, iya kau di sini bahasamu di sini yang bikin orang emosi. Kau makanya besok kalau mau bertanya bagus-bagus, kami baik-baik juga kok. Nggak mungkin kami kasar samamu, tapi kau masuk-masuk nyerang orang. Udah tahu di sini yang nonton 3.000-an. Mulutmu yang ngoceh Ah, tadi. inilah kau. Panas. Aku apa yang kuserang agamamu? Kau tunjukkan, kau diam dulu. Kau kan bertanya sama aku. Nah, kau tengok ini. Ini dari Halo Sehat. Kau baca asal usul terapi urin. Nah, ini kita jangankan bicara kencing onta ya. Kau bicara kencing manusia aja. Terapi urin atau terapi air seni manusia sudah dikenal sejak beribu-ribu tahun lalu sebagai metode pengobatan dan perawatan diri. Pengobatan ini banyak ditemukan pada negara-negara Asia seperti Cina, Mesir, dan India. Beberapa penemuan juga menunjukkan bahwa terapi Ada Arab. diam dulu. Oh, nggak ada Gak Arab? ada Arab di sini Cina. Ya, kenapa memang harus Arab? Berarti orang Arab gak terbiasa minum kencing manusia. Ini kan kencing manusia. Orang Arab gak terbiasa minum kencing manusia. Ada-adanya kau ini loh. Lucu pertanyaanmu. Itulah kenapa orang emosi sama kau loh. Lanjut. Coba minimal kau ingin mendapat ilmu, kau bertanya, aku menjawab, kau diam dulu. Mana ada orang Arab minum kencing manusia? Ini kan kencing manusia. Aku udah bilang dari awal. Lanjut. Ya makanya kau diam dulu Jos. Kayak gini lah kau itu Parbada. Nah, giliran ku jelaskan kau ketawa. Yang lucu nggak ada. Kau menertawakan dirimu sendiri. Mana ada orang Arab minum kencing manusia? Yuk, siap. Lucunya kau. Siap. Nah, Siap, beberapa siap. penemuan juga menunjukkan bahwa terapi urin banyak dipraktikkan pada negara-negara di Afrika. Masyarakat zaman kuno percaya bahwa arseni mengandung berbagai khasiat dan menyehatkan dan mampu mengobati berbagai penyakit, dan itu berlangsung ribuan tahun. Kalau seandainya tidak terbukti menyembuhkan, kenapa sampai beribu-ribu tahun orang minum kencing? Bahkan si Kikipat Mala pun yang Kristen agamanya minum kencing orang untuk sehat, kencingnya sendiri diminum. Tahu kau itu? Kikipat Mala yang jadi Kristen Mana itu. data kencing unta tadi mana ada? Bisa saya lihat dulu biar belajar. Apa yang kau Data. tengok? Lu Google aja, Ini lu Google saya di YouTube, tadi YouTube. Google aja. Tadi gini loh Jos, kau pun lucu. Kau minta sama aku pembuktian tentang pengobatan menggunakan kencing. Air kencing onta saja air kencing manusia saja dijadikan pengobatan oleh orang-orang di luar peradaban Arab. Apalagi kencing onta kau kritisi, kan lucu kau. Sementara aku tunjukkan data bahwa urin terapi ini sudah dilakukan beribu-ribu tahun lamanya. Kalau seandainya ini tidak berkhasiat untuk orang zaman dahulu, kenapa sampai beribu-ribu tahun orang minum kencing manusia? Bahkan aku tunjukkan sama kau. Kau tahu si Kikipat Mala kan? Kikipat Mala tuh Kristen loh matinya loh. Artis masa kau nggak tahu? Oh ya nggak tahu kau ya. Aku masih bocil kok ya. Nih aku tunjukkan kau. Begini, apakah mohon maaf ya? Diam dulu lah, belum dulu. Kau mau belajar di sini atau mau mendebatku? Kau sama-sama kan kencing manusia sama kencing hewan. Loh, makanya sedangkan kencing onta kau kritisi, kenapa kau tidak berani mengkritisi kencing manusia secara khasiat? Kau kan bilang tadi kencing pertanyaannya, kau manusia itu bercampur. lebih mulia daripada kencing onta gitu. Bukan begitu. Terus? Emang mohon maaf ya. Emang kencing saudari sama dengan kencing onta. Sampai kau Beda sama-sama. lah. Nah itu dia. Beda lah. Nah makanya itu aku tanya dia. kau, boleh nggak? Kau dilarang nggak minum kencing manusia? Kalau memang itu bermanfaat bagiku, ku minum Ya sekarang. berarti kenapa kau mengkritisi orang yang boleh minum kencing onta sementara kau sendiri boleh minum kencing manusia? Karena itu kan di agama kalian, makanya aku bertanya samamu. Di agamamu ada nggak larangan minum kencing manusia? Nggak ada kan? Enggak ada. Berarti di agamamu boleh minum kencing manusia karena Kiki Fatmala orang Kristen sendiri minum kencingnya sendiri. Kalau memang itu benar bermanfaat, boleh. Saya Ya minum sudah, kalau berarti kenapa bermanfaat kau bagiku. kritisi? Gini loh, jadi masalahnya sekarang apa? Larangan Aku minum bertanya. kencing manusia di kitabmu tidak ada. Aku bertanya. Sementara bahkan Kiki Fatmala sendiri orang Kristen minum kencing manusia, minum kencingnya sendiri untuk cantik. Nah sekarang masalahmu apa dengan kencing onta? Karena gimana ya? Apa masalahmu dengan kencing onta? Dan Karena- kami tidak diwajibkan loh. Iya, sabar dulu. Saya mau menjelaskan juga. Nah, gini, masalah saya dengan bukan masalah sih, cuman penasaran aja kenapa sampai Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk minum
kencing sama. Tidak ada umatnya yang disuruh. Kau jangan ya, gini loh ya, tidak ada umatnya, tapi ada salah satu orang yang waktu itu sedang sakit. Islam juga. Sahabat itu, Islam juga. makanya Ya? kau sebelum aku selesai menjelaskan, lebih baik kau dengar aku dulu ngomong. Oke, siap Ibu, siap salah. Nah, kau kan bertanya, kenapa Nabi Muhammad menyuruh sahabat meminum air kencing onta? Tidak ada kewajiban, tidak ada perintah, wahai umat Islam, minumlah kencing onta. Tidak ada begitu. Seperti Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk minum racun tuh nggak ada. Oke, siap. Udah benar. Benar. Diam dulu. Tapi Yang panjang-panjang kali, capek. aduh, kau kalau nggak, aku yang ngomong kok kau yang capek. Oke, gini. Kau ini Oke. bukan ingin tahu sebenarnya. Kau Enggak, kesini ingin tahu. Enggak. Udah. Bukan, kau bukan ingin tahu. Kalau kau ingin tahu, kau mendengarkan aku ketika menjelaskan. Oke, Kau dengarkan. kesini Siap, naik siap bukan dengar, ingin siap tahu. dengar. Siap dengar. Tapi kau ingin berpolemik. Masalahnya kau berhadapan dengan kami yang sudah terbiasa menghadapi orang seperti kau. Oke, siap dengar. Oke, jelaskan Aku lagi. udah terbiasa menghadapi orang yang lebih parah daripada kau pun. Aku udah pernah menghadapi si Ferguson, si Kiamat. Itu udah aku hadapi loh. Edis. Jadi apalagi orang kayak kau, Jos. Aku masih menggunakan sisi keibuanku di sini karena aku tahu kau ini sama seperti yoga. Didoktrin oleh gereja membenci agama Islam, masuk ke sini karena ke-trigger ketika kami membahas Kristen dan Islam. Aku paham itu, nggak masalah. Kau boleh marah ketika agamamu dibahas, tapi ketika kau masuk bertanya tentang Islam, biarkan kami yang menjawab. Siap. Kalau kau tidak sepakat dengan jawaban kami, minimal kau bisa membantah. Kalau kau tidak bisa membantah, minimal kau diam. Apa hakmu untuk banyak bicara? Kecuali kau bisa menunjukkan bahwa kami itu salah, gitu loh. Udah. Paham kau? Mesti menjelaskan atau Nggak udah paham siap? nggak kau? Paham, Paham siap. nggak kau? Paham. Nah, sekarang saya tanya. Oke. Jangan bertanya lah, saya aja yang bertanya kan. di situ Saya kan mau udah bertanya, profesor. kau kesini mau ngapain? Nggak ada profesor, siapa profesor? Bahkan sekelas mahasiswi kayak aku aja bisa menjawab semua pertanyaanmu. Kutanya Oke. kok kau mau naik kesini mau ngapain? Bertanya. Ada lagi pertanyaan Nah, ini. kau bertanya. Sekarang kutanya balik kau sebelum kau bertanya sama aku. Janganlah. Kau bertanya. Oke, aku Nah salah, inilah, salah. aku ini salah. bukan budakmu loh Jos. Kami ini di sini berbagi ilmu karena keinginan sendiri, bukan karena diperintahkan oleh kalian Kristen yang kami izinkan naik ke sini. Kami ini bukan budak siapa-siapa. Kau nggak bisa ngatur-ngatur kami. Di sini kau bertanya, kami berbagi ilmu. Kalau kau mau membantah, minimal kau membantah pakai data. Kalau kau tidak mau mendengarkan jawaban kami, apa gunanya kau bertanya? Oke, tengok, siap salah enggak, saya belum persiapkan data. Makanya kukira saya ini untuk bertanya-tanya tentang iman kalian. Kan di situ kan udah pintar kali, udah ahli Taurat, kan? Apalah katamu ini. Makanya sebelum kau membuka mulut untuk bicara adikku Jos, berpikir dulu. Oke. Yang Bu. bilang kami ahli Taurat siapa? Enggak ada, Bu, enggak ada. Oke. Nah, aku mau bertanya lagi. Coba Nggak tahu kalau kali kau ini pertanyaan. kalau kau betul-betul orang Kristen, kau tunjukkanlah kebijaksanaan, roh-roh kebaikan, tampar pipi kiri kasih kanan. Coba bisa nggak? Oke. Apa yang mau kau tanyakan lagi? Dari mana tahu Nabi Muhammad bahwa kencing unta itu bisa menyembuhkan? Mohon maaf Karena kalau- dia nabi. Karena dia nabi. Nabi itu diberikan pengetahuan dari Allah. Nabi itu dalam kaidah bahasa Ibrani, Nevi itu juga disebut sebagai haroeh, pelihat. Orang yang memiliki kemampuan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu dalam keyakinan orang Yahudi. Kalau nggak tanya tadi orang Yahudi ada di sini tuh Bang Billy itu udah turun dia. Ya. Nah sekarang apa yang mau kau bahas lagi? Yang mau kau tanya lagi apa? Udah siap sih, cuman itu. Nah, jadi gini, kalau masuk ke komal-komal Islam, kami itu sudi menjawab pertanyaan kalian, meluruskan kesalahpahaman kalian terkait agama Islam. Tapi ketika kalian bertanya, biarkan kami yang menjawab. Kalau kalian tidak menerima jawaban kami, itu tidak masalah. Kami tidak ada loh. Kami nggak butuh kali kalian paham tentang Islam. Yang kami butuh adalah untuk menjalankan tugas, menjalankan program pemerintah, mencerdaskan anak bangsa. Nah, diskusi bagus-bagus
aja. Kau bertanya, kami menjawab. Nggak ngerti, kami maklum. Kau marah pun kami maklum. Kau marah ngamuk-ngamuk di sini sama aku maklum. Kenapa? Kebencian kalian umat Kristen kepada seorang Rifa dan Bang Zuma itu hal yang wajar. Karena kami mampu membantah setiap doktrin kalian. Tapi minimal diskusi sama saya. Dengarkan kalau kamu meminta jawabannya dari kami umat Islam. Enak kita diskusi. Ngapain kita diskusi pakai urat gitu? Gitu loh, tanya aja bagus-bagus. Ini ada Cak Tahta mau menjawab nih. Silakan, tanya 1001 pertanyaan kau boleh di sini. Ini keadilan yang kami berikan kepada kalian Kristen. Kami nggak perlu sok-sokan bilang kami lo ditampar pipi kiri kasih kanan, nggak. Kami diperintahkan adil. Kalian menghujat, habis kalian depan kami. Oh, bukan kami habisi nyawanya, tidak. Kami bantah dengan argumen. Kalian bertanya, maka kami berkewajiban untuk menjelaskan supaya kau paham. Kau ada di sini baik-baik, kami perlakukan kau dengan baik. Bahkan lebih baik daripada perlakuan kawan-kawanmu Kristen bisa jadi. Karena kalau Kristen saling menganatema, kalau beda doktrin. Kalau kami nggak ada. Kau mau penyembah apa kek botol kecap kau sembah kek, asal kau di sini tidak menghujat agama kami, kau duduk di sini dengan kami. Baik-baik aja. Oke. Ya. Oke. Saya penasaran lagi dengan batu-batu yang di mana itu? Di Arab itu, batu yang dicium-cium itu, batu apa itu? Itu katanya dari surga. Assalamualaikum. Apa ya? Waalaikumsalam. Rifa. Apa ya? Itu batu yang dicium-cium itu batu dari surga, berasal dari surga. Batu itu adalah batu Hajar Aswad yang menurut keyakinan kami dari surga. Terus gimana? Yang mana, Bun? iya, ini siapa ini yang mau ngomong ini? Si pejuang atau Joston ini? Ya, pejuang ini Dengeran Islam. nggak? Pejuang Iya, Bang. Islam atau Kristen? Alhamdulillah. Dari keluarga Islam. Iya, Kristen soalnya. Oke, lanjut nih. Ya, terus kenapa? Kalau betul batu itu kami yakini dari surga, terus masalahnya apa? Bunda Uni. Bentar dulu Bang Pejuang, saya lagi ngobrol sama si Joston ini ya Bang. Itu kan kalian yakini bahwa itu batunya dari surga. Terus? Apakah gimana cara jatuhnya atau cara siapa yang ngambil sampai ditaruh? Nggak tahu aku Jos, nggak tahu aku cara jatuhnya kayak mana. Apakah dia blepuk jatuh dari langit? Apakah dia berguling-guling? Apakah dia kayang dulu baru jatuh? Apakah dia terbang-terbang dulu baru jatuh? Nggak tahu aku. Terus yang tahu siapa? Kok bisa sampai diyakini itu dari surga? Kayak memang aku ini bukan apa ya? Bukan punya. Saya tahu. Kan Ustadz Tata. Oke. Aku si kedalku lagi bermasalah Cak. Ya jadi itu kisahnya gini, Nabi Adam pun kan dari surga. Lalu dia suatu ketika dia rindu ke surga. Akhirnya malaikat kasihan dibawakan batu dari sana. Maka kangennya, rindunya Adam itu terpenuhi. Sama dengan saya rindu pernah ada di mana gitu ya. Misalnya ada di Sulawesi misalnya, rindu. Dibawakan apapun dari Sulawesi seneng saya dulu main-main ini gitu. Nah jadi ceritanya kayak gitu. Terus apa lagi? Oke. Gimana ya? Bingung. Nanya aja. Aku udah bagus belum? Bagus. Kapan ya mungkin kan pasti ada waktu dan tanggalnya ada batu itu atau malaikat bawa Ada tanggal. Oh Yesus saja ada tanggalnya. Lahirnya Yesus sudah ada tanggalnya. Ngapain kau nanya? tapi kalian umat Islam serba tahu. Baru kalau kamu nanya Nabi Muhammad hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah baru. Jadi tidak usah ke Adam, kamu ke Yesus aja lo kamu gak tahu. Tanggal berapa lahir, bulan apa, tahun apa, hari apa, tidak tahu kamu. Ngapain nanya Adam? Ya, kan itulah kalian. Tadi saya bertanya baik-baik. Setuju dengan Umi. Gini loh Joston. Kalau kau bertanya sesuatu yang kami tidak tahu, aku bilang kami salah, nanti aku balik tanya,
Tahu nggak kau siapa nama Bapak Paulus? Jadi itu namanya pertanyaan yang kau paksakan ingin mendengarkan jawabannya. Kami nggak boleh sok tahu. Oh ya, aku mau istirahat dulu, Cak Tata ya. Mau istirahat dulu. Oke lah, sama Cak Tata juga. lanjut ya. Istirahat juga ya. Bingung ya, apa? Jalan. Bingung di sini aja sambil tidur. Jibuan, sama aku jibuan. Aku parkun yang Unirifa 13 ya. Yang ini aku turun ya. Aku sambil bobo istirahat dulu. Jos, gini, ini terakhir buat kau ya, Dek. Siap. Aku nggak ngerti. Dan aku tahu sebetulnya, tapi aku nggak mengerti kau naik ke sini tuh ngapain? Apakah trigger ke kami bahas-bahas agama Islam dan Kristen kah? Atau kau ingin mencoba menjajal kami yang ada di sini kah? Tapi aku tahu bahwa mayoritas orang Kristen, baik orang Nias ataupun orang Batak, itu memiliki pandangan yang keliru tentang Islam. Contoh, Yoga itu adalah salah seorang mu'alaf yang menjelaskan betapa bencinya keluarganya kepada agama Islam. Dan juga STT Nias menunjukkan betapa agama Islam di-framing oleh bahkan institusi pembelajaran kalian. Kami tidak masalah, karena saya sudah tunjukkan orang yang memiliki kebencian itu tidak mungkin menyembah Tuhan yang betul. Kami tidak ada kebencian dengan kalian. Saranku Jos, saranku ya, kalau kau ingin melihat diskusi lintas agama masuk di komal-komal orang Islam, saranku jangan menghujat, karena umat Islam tidak pernah diajarkan apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan. Dalil dalam Al-Quran, diizinkan kalian berperang kalau kalian diperangi. Sifat umat Islam itu kalau dihujat fisiknya, mukanya, bisa jadi dia bersabar, bisa jadi kami ketawa. Tapi ketika Nabi agama Tuhan kami diinjak dan dihina dan dihujat, aku nggak bisa menjamin umat Islam mana yang bisa menahan dirinya mendidih darah mereka. Aku nggak bisa menjamin itu. Tapi kalau kalian mau dihujat Tuhan kalian diam, itu bukan urusan kami. Ya, gitu ya Jos. Maka saranku adalah demi keamanan dan kenyamanan kau hidup di Indonesia ini, kalau bertanya tentang Islam, tanyakan sepuas hatimu. Pertanyaan-pertanyaanmu yang receh yang kami tertawakan itu memang sudah kami tahu kalau itulah pertanyaan kalian. Tapi jangan kau berani-berani menghujat Tuhan kami, agama kami, nabi kami. Apalagi membaca sesuatu yang tidak ada. 4,8 orang ini bahkan siap mati demi membela kehormatan nabi, agama, dan juga Tuhannya. Dan itu secara sejarah bisa kau tengok. Itu kami. Ya Jos, umat Islam itu prinsipnya begitu. Kalau yang dihina agamanya, bahkan mati pun menjadi cita-cita bagi kami ketika kami membela agama kami. Tapi kalau kau hujat aku, kau bilang aku nenek-nenek, kau bilang aku jelek, nggak masalah. Tuh, ya. Udah ya. Silakan Cak Tata. Tolong saudara. Oke, makasih Kak Rifa. Yo. Doston, Ya, Batak Toba tuh, aku baru suruh Sultan nggak tahu kok ya. Dulu aku iya biar kau tahu. Soal pendeta aku nih, tahu kau. Setelah ku pelajari Bible, akhirnya ku temukan kebenaran. gimana? Jangan sosok paham Bible kau. Tahu kau. Hari Nggak, ini Bang Ota, gini, Bang Ota, ini saranku juga buat umat Islam ya. Maklumi kemarahan Joston ini di awal. Ketika sudah kita kasih tahu dan dia misalkannya terdapat menghujat, kita berhak marah. Tapi kalau dia marah di awal tanpa pengetahuan, itu kita coba untuk menunjukkan kepada dia bahwa semua dugaannya terhadap agama Islam itu salah. Biarkan ke Cak Tata dia belajar, biarkan ke Cak Tata dia bertanya. Jadi saranku Jos, kalau kau ingin tahu bagaimana Islam yang dalam perspektif kami umat Islam, kau bertanya kepada Cak Tata. Besok, hari ini, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup, kau tanya sama Cak Tata. Ya, kalau kau ingin tahu tentang Islam, ya, silakan. Kami nggak masalah kok. Bahkan Cak Tata itu sudah mendedikasikan hidupnya untuk ditanya oten seumur hidup. Gitu ya Jos, tapi dengan baik-baik Jos, nggak apa-apa pakai bahasa-bahasa Batak, pakai bahasa-bahasa kampung kita, nggak apa-apa, kami maklum. Tapi setidaknya jangan menghujat agama Islam, Nabi dan Tuhan kami. Ya Jos, aku cuma menyarankan ini supaya kau nyaman, tenang bersosial media.
Silakan kau tanya sama Cak Tata. Aku mau istirahat, mau tidur. Ya semoga kau Jos, ya semoga kau bisa paham arti perbedaan itu tidak mesti harus saling memusuhi kita. Tapi untuk Oke, belajar perang argumen itu boleh, ya. Mohon maaf atas mungkin ya awal dari tadi aku agak bukan marah sih, cuman agak memang suaraku agak kasar-kasar dikit. Ya biasa, namanya juga manusia, bukan nabi kan. Ya jadi seluruh umat Islam yang di dalam Komal ini, saya minta maaf jika ada salah kata atau yang tersinggung buat saudara saya Islam. Mohon maaf. Bukan berarti saya untuk menghujat-hujat, ya biasa namanya juga penasaran kan untuk bertanya. Ya. Oke. Ya, jadi umat Islam izin dengan sangat di mute dulu. Suara dogimu kedengaran. Umat Islam kita diperintahkan untuk adil, ya. Ketika Jos meminta maaf, ya kita maafkan. Dan semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat buat dia supaya dia tidak lagi salah paham terkait agama Islam. Dulu aku lebih parah dari dia, Umi. Tapi akhirnya aku sadar. Ya, tahu kejadiannya. Saya sih tahu kejadiannya, tak tahu bajunya. Ya, jadi kami begitu. Jadi teman-teman juga maklumi ya. Ini saran saya ke netizen nih. Ketika ada orang Kristen yang baru melihat diskusi lintas agama, maklumkan mereka marah di awal. Tapi ketika sudah kita buktikan mereka salah, mereka berlanjut menjadi penghujat, baru musuh dalam argumentasi. Tapi kalau mereka di awal itu mengamuk, marah, murka, kita tidak perlu marah juga. Justru kita kata Allah kepada Rasulullah, kalau kamu bersikap keras kepada mereka, tentu mereka menjauh. Kita reaktif, Jos. Umat Islam ini reaktif. Ada aksi, ada reaksi. Makanya jangan beraksi. Kalau sekedar bertanya, Jos, kami berkewajiban bahkan melindungi kau, adikku. Andai ada yang zolim umat Islam kepada kau, Cak Tata, Bang Datu, Ustadz Arif, itu punya kewajiban untuk membela kau loh. Dengar ya, Jos. Dengarkan sekali lagi. Mana dalilnya? Nabiku bilang begini. Barang siapa yang zolim kepada orang kafir, yang disebut orang kafir di sini adalah orang yang mengikat perjanjian dengan kami. Kau termasuk yang mengikat perjanjian dengan kami. Apa perjanjian kita? Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ada orang Islam yang berbuat zolim kepada kau, nabiku sendiri yang akan bersengketa dengan orang itu, akan marah dengan orang itu. Nanti di akhir yaumil hisab. Kami tidak berani bertengkar dengan nabi kami. Maka kami, andai ada orang Islam yang zolim kepada kau, aku berkewajiban berdiri bersama kau loh. Aku lindungi kau. Tapi kalau kau menghujat agamaku depanku, Jos, kuhisap ubun-ubunmu, Jos. Itu aku. Nah, mudah-mudahan kau paham bagaimana kami umat Islam, ya. Kau bilang aku nenek-nenek peot jelek, aku nggak masalah. Ngapain aku harus marah? Itu diriku sendiri yang dihujat, nggak penting. Gitu ya, adekku ya. Jadi kalau mau tahu tentang Islam, tanyakan saja bagus-bagus. Berkomunikasilah dengan orang Islam. Insya Allah kau mendapatkan keadilan dari mereka. Begitu ya, Dek? Oke, Umi, makasih Umi untuk sarannya. Ya. Mungkin ya bisa kembali lagi datang entah besok atau kapan ada waktu. Jadi Ya. sekali lagi saya minta maaf ya buat saudara umat Muslim ya. Biasa. Oke ya, terutama juga kepada Umi saya minta maaf atas kesalahan Ya. kata saya dari Saya awal. juga ya. Kalau saya keras bukan berarti saya marah, tapi saya harus tegas menekankan apa yang saya sampaikan supaya kalian paham, ya. Bukan berarti saya benci, saya tidak kenal kamu. Apa alasan saya benci kamu? Saya tidak kenal kamu kok. Ya. Lucu kalau orang baru kenal langsung benci, itu lucu. Benci itu kalau sudah ada masalah. Saya sama Cak Tata benci nggak apa-apa. Kenapa? Saya udah lama kenal sama Cak Tata. Mungkin saya berantem sama Cak Tata wajar. Kau belum ku kenal. Aku nggak tahu siapa kau. Bagaimana mungkin aku benci sama kau? Tapi ketika kau hadir di sini menghina agamaku, wajar aku benci perbuatanmu. Tapi masih ku maklumkan. Ya, jadi begitu. Insya Allah kalau kau mau bertanya lagi tentang agama Islam, kau tanya seumur hidup sama Cak Tata, kau masuk ke Komal Ustadz Arif ya. Ya, Jos? Oke, Umi. Oke. Ya udah. Ya, sehat-sehat selalu. Semoga kau bisa menjadi Kristen yang baik, cerminkan agamamu, agama yang baik, dan hidup
berdampingan dengan kami umat Islam dengan cara baik ya. Dan juga jangan lupa kau belajar Bible-mu, berpintar kau ya. Kalau mau belajar Islam tanya ke orang Islam ya. Oke, udah ya, aku istirahat. Cak Tata, kalau mau tanya sama Cak Tata lanjut ya. Jos, aku istirahat. Cak Tata, Bang Datu, Ustadz Arif, Bang Otawaras ya. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih adil kepada orang-orang non-Islam yang memaklumi sikap mereka di awal. Tapi kalau sudah kita beritahukan dan mereka memang sengaja untuk menghujat, kita blacklist, tidak perlu kita hadapi lagi. Insya Allah, mudah-mudahan itu bagus untuk diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istirahat dulu. Oke, saya pamit dulu. Oke, shalom.